dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program kesayangan kita setiap hari Selasa pukul 4 sore, yaitu live interaktif Tarbiyah Islam. Nah, apa itu Tarbiyah Islam? Tarbiyah Islam itu pendidikan Islam. Bagaimana Islam bisa mendidik kita ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian alhamdulillah program ini masih diasuh oleh salah satu orang anggota asatis dari Dewan Fatwa Perimul Arsyad, yaitu Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, dan saat ini beliau tidak di Jakarta ya seperti biasanya, dan beliau ada di mahatnya atau di pondok pesantrennya milik beliau di daerah Jawa Tengah di Temanggung. Nah, Temanggung ya, dengan nama Menara Al-Quran ya, Menara Al-Quran. Nah, seperti itu, dekat gunung, udaranya sejuk, enak santai-santai sambil minum kopi katanya di sana. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang ingin telepon atau bertanya kepada beliau bisa di nomor 021 ke saya dulu ya. 021 212 32 333. Itu nomor teleponnya. Insya Allah ada di depan sini. Nah, nanti kita akan sapa beliau ya. Sekarang aja kita langsung sapa untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Gimana kabar antum Ustaz? Gimana kabar pondok? Alhamdulillah, nahnu bi khairin. Masya Allah, barakallahu fikum. Nahnu bi khairin ya. Aidon, Masya Allah. Ya Ustaz, pondok gimana pondok? Kabar pondok? Murid-murid terkontrol, aman terkendali Ustaz? Ya, alhamdulillah. Aman terkendali ya Ustaz ya? Ya, iya, kita apa namanya? Kita senang sekali bahwa masing-masing asatis yang di tengah kesibukannya begitu padat, membina pondok rata-rata seperti itu atau mengajar di kampus, dan masih sempat meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Isinya curhat melulu ini Ustaz, curhat melulu isinya. Ini yang ingin sekali dibantu dengan ilmu yang ada pada antum yang Allah titipkan kepada antum. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, untuk di pertemuan kali ini, di awal pertemuan ini, kami minta nasihat seperti biasa. Minta nasihat dari antum. Begini Ustaz. Trennya nih ya di perkotaan ya, mungkin ya di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan mungkin anak-anak muda atau beberapa teman-teman dari yang tergabung yang sudah Islam juga, dan kami ada fenomena seperti ini Ustadz, fenomena mentreatment atau memperlakukan satu Muharram atau tahun baru Islam ya, satu Muharram itu layaknya mereka memperlakukan tahun baru Masehi gitu, seperti Januari tanggal 1 ada countdown atau bagaimana, terus kemeriahan. Cuman mungkin di sini ada diselingi doa-doa bersama begitu, atau itu yang membedakannya mestinya ya, yang membedakannya seperti itu. Nah, perlakuan-perlakuan terhadap tahun baru Islam itu yang secara sunnahnya yang dicontohkan Nabi itu bagaimana? Kalau memang mesti ada ya. Nah, jika mereka untuk himbauan antum, nasihat antum bagi mereka yang merayakan ini, atau dengan cara apapun ya, dengan doa-doa atau berkumpul bagaimana, atau makan-makan bagaimana, apa nasihat antum? Barakallahu fikum Ustaz, mohon nasihatnya di pembukaan kali ini. Tafadhal ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah taala beberapa hari ke depan kita akan mengawali al-amul jadid lil-am al-hijri, yaitu tahun baru untuk tahun Hijriyah. Kita mengetahui bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah di antara yang selalu kita ingat berkaitan dengan Hijriyah, ya. Karena penganggalan Hijriyah dimulai penetapannya sebagaimana telah dinyatakan di dalam tarikh dan juga sejarah kaum muslimin oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak melakukan hal itu kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kaum muslimin dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kaum muslimin dengan hal-hal yang merupakan ciri khas bagi keislaman. Maka sebagaimana penanggalan-penanggalan telah ada sebelumnya, maka di antara apa yang telah dilakukan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah penanggalan Hijriyah. Oleh karenanya kita berbangga dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain karena memang di antara ibadah-ibadah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai hubungan dengan penanggalan secara Hijriyah, ya. Bagaimana perjalanan waktu yang dikaitkan dengan bulan, ya, merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita berbangga, ya, dan kita bergembira, bahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat diajarkan yang demikian. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-farah, kebahagiaan, secara garis besar, ya, dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan yang disyariatkan dan kebahagiaan yang tidak disyariatkan, atau kebahagiaan yang tidak keluar dari hukum-hukum di dalam 5 hukum Islam, ya. Kebahagiaan yang sifatnya wajib, kebahagiaan yang sifatnya sunnah, kebahagiaan yang sifatnya mubah, kebahagiaan yang sifatnya makruh, dan bisa jadi kebahagiaan bersifat haram, ya. Jadi sama-sama berbahagia, tetapi ada yang mendatangkan pahala, ada yang boleh-boleh saja, bahkan ada yang sifatnya adalah mendatangkan dosa. Secara umum kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, dinasihatkan untuk selalu beriktibar kepada waktu, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan kita juga baru diingatkan, ya, dengan keutamaan waktu yang ada di bulan Dzulhijjah, ya. Wal fajri wal layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr, ya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di bulan Dzulhijjah, ya. Karena amalan-amalan yang ada di bulan tersebut, ya, adalah amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal saleh, ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula di bulan-bulan Muharram yang lainnya. Ya. Maka para ulama memperhatikan masalah keutamaan-keutamaan ini, ya. Pergantian waktu setiap saat harus kita perhatikan, memanfaatkan waktu setiap saat, ya, harus kita perhatikan. Idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsayta fala tantadiris sabaha, ya.
Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi untuk beramal saleh. Ya. Oleh karenanya, ya, beriktibar dengan waktu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergantian waktu dari satu hari kepada hari berikutnya, ya, harus menjadi titik perhatian. Nah, kali ini kita akan menghadapi pergantian waktu yang merupakan pergantian tahun dalam Hijriyah. Orang menyebutnya sebagai Ra'sus Sanah, ya. Karena kita berada di akhir bulan Hijriyah, kemudian kita akan masuk kepada awal bulan Muharram yang merupakan bulan pertama di dalam kalender Hijriyah. Maka kebahagiaan kita terhadap perpindahan ini, ya, juga berkaitan dengan hukum-hukum tadi, ya. Bahwa kita harus mensyukuri kita mendapatkan, ya, kesempatan untuk lebih banyak berbuat baik, ya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya, ya, keberadaan waktu saja tidak cukup, akan tapi perlu untuk mendapatkan taufik memanfaatkan waktu tersebut, ya. Sehingga orang yang usianya panjang, ya, tidak akan bermanfaat baginya kecuali, ya, bertambah kebaikan, ya. Demikian pula bahwa usia yang panjang, ya, akan tapi menambah keburukan, tentu tidak dianjurkan di dalam Islam dan bukan sesuatu yang terpuji. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang paling baik di antara manusia adalah man tala umruhu wa kathura hasanuhu, barang siapa yang panjang usianya dan banyak kebaikannya, ya. Imam Ahmad juga memberikan kepada kita petunjuk agar apabila mendoakan orang panjang usianya dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atalallahu umraka bi taatillah. Semoga Allah memanjangkan usiamu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambah waktu, bertambah hari, artinya adalah bertambah ketaatan dan bertambah amal saleh. Ya. Kaitannya dengan perpindahan waktu dari bulan Dzulhijjah ke bulan Muharram. Biasanya orang menggunakan momen tersebut untuk membuat sebuah perubahan, ya. Yeah. Ya, membuat sebuah motivasi tersendiri, ya. Boleh-boleh saja orang memotivasi dirinya kapanpun, ya, hari ini, besok, ya, tapi hendaknya dia memotivasi dirinya setiap detik, bahkan tidak hanya bergantung kepada, ya, pergantian tahun, ya. Kemudian orang kadang menjadikan ini adalah momen untuk saling mengucapkan selamat, ya, antara kaum muslimin dan kaum muslimat, ya. Para ulama wallahu taala alam mengatakan laisat minas sunnah, ya, bahwa tahniah, ucapan selamat di tahun baru, tahun baru apapun, bahkan juga tahun baru Hijriyah, tidak termasuk sunnah. Artinya tidak ada tuntunan sunnah dan juga tidak didapatkan dari ulama salafus saleh tentang hal itu, ya. Tapi apabila ada orang mengucapkan misalnya ucapan-ucapan yang sifatnya adalah selamat dan doa kebaikan, tidak mengapa kita membalasnya, ya. Sebagaimana misalnya orang mengatakan kullu amin wa anta fi taatillah, ya, pergantian tahun semoga engkau tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah, ya, kita balas wa anta kadzalik, ya. Kalian kamu antum juga insyaallah seperti itu, ya. Tetapi tidak memulai karena tidak diriwayatkan dari ulama salaf memulai ucapan selamat di tahun baru Hijriyah sekalipun.
Ya. Kemudian jika hal tersebut ternyata tidak dilakukan oleh para ulama salafus saleh, ya, tidak diriwayatkan dari mereka para sahabat yang mengetahui ya bagaimana awal penanggalan tersebut, bagaimana bahagianya mereka ya menyambut itu, ya, maka apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat yang mengambil agama ini dari Nabi kita secara langsung, ya, ridwanu alaihim ajmain. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang dalam mengungkapkan kebahagiaan justru jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niat yang baik saja tidak cukup ya untuk kemudian menjadikan sesuatu itu disyariatkan atau tidak disyariatkan, atau bahkan orang meyakini bahwa itu berpahala, ya. Harus ada dalil dalam masalah ibadah, ya. Kalau ucapan selamat saja bukan masalah ibadah, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah adat kebiasaan orang, ya. Kan tapi berkaitan dengan misalnya melakukan hal-hal yang dia sebut sebagai amal-amal yang dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada dasarnya, ya. Ad-Darani rahimahullahu taala, Abu Sulaiman, ya, seorang ulama di kalangan ulama Syafi'iyah, pernah mengatakan bahwasanya barangkali terlintas dalam diriku nuktatun min nukatil qaum, ya. Terlintas dalam diriku satu gagasan, kata bijak, pikiran yang baik yang ada di kaum, ya. Kata beliau, fala aqbal, ya, hatta ajidu syahidan min kitabillah au sunnati rasulillah au kama qala, ya. Aku tidak bisa menerima itu sampai aku mendapatkan syahid penguat yang mendukungnya, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kejahilan mungkin, ya, berbahagia niatnya baik, tetapi misalnya malah menyerupai non muslim di dalam merayakan tahun baru, ya, malah jatuh ke dalam perkara maksiat, ya, bercampurnya kaum lelaki, kaum perempuan, menjadikan momen itu adalah momen yang kemudian malah jatuh ke dalam pergaulan yang tidak diridhai, ya, maka tentu itu adalah merupakan ungkapan kesenangan, ya, yang tidak disyariatkan, yang bisa jadi masuk ke dalam tercela, tergantung kadar dari pelanggaran-pelanggarannya jika dilihat dari syariat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti Ustaz, ya. Jadi tidak ada contohnya dan tidak disyariatkan untuk dirayakan seperti itu, ya. Barakallahu fikum, seperti itu, Ustaz, ya. Saran dari antum, Fikum Ustaz, ya. barakallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Sekarang tiba saatnya, Ustaz. Bolehkah saya bacakan pertanyaan dari pertama, Ustaz? Pertanyaan yang pertama nih. Ya, Baiklah, alhamdulillah. Fadl. Bismillah. Pertanyaan pertama dari Rofiqoh Ambarani di Bogor, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Semoga Ustaz serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, Afwan mau tanya, jadi anak kerja di sekolah. Anak kerja di sekolah. Kebetulan rekan kerja anak di sekolah punya anak yang disekolahkan di satu sekolah yang sama dan jenjang yang sama begitu. Saat pengumuman pemetaan kelas, qadarullah rekan anak ini tugasnya mengajar di kelas anaknya sendiri. Nah, apakah boleh ya Ustadz dalam kondisi seperti ini muamalahnya? Syukran, jazakallah khairan. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, yang saya pahami adalah beliau bertanya kaitannya kekhawatiran untuk tidak berbuat adil karena ya yang menjadi anak didiknya adalah anaknya sendiri atau keluarganya sendiri atau rekan, anak dari rekannya misalnya. Ya.
Tentu secara hukum asal bahwa tidak ada masalah, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik langsung, ya, putra putri beliau, sebagaimana juga para sahabat, ya, bahwa kondisi tersebut sama sebagaimana kondisi tarbiyah yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Artinya bahwa anak kita mungkin kita didik sendiri, sebagaimana anak kita dididik oleh saudara kita, ya, sebagaimana Maryam, ya, dididik oleh Zakaria dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak masalah dari sisi hukum asalnya, ya. Masalahnya adalah kita harus tetap berbuat adil kepada siapapun. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Meski contoh itu berat, ya, bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengatakan lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqata'tu yadaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Fatimah, ya, mencuri, ya, maka sungguh aku akan memotong tangannya, ya. Jadi dia tetap harus adil siapapun yang diajar oleh dirinya, ya, putranya, kemudian putra saudaranya, putra sahabatnya, ya. Dia harus bersikap adil, baik di dalam memberikan pembelajaran atau di dalam memberikan penilaian. Adapun orang kemudian khawatir tidak bisa berbuat adil, ya, karena kedekatannya, karena nampaknya dia adalah seorang yang menganggap bahwa lemah untuk bisa melakukan dengan penuh keadilan, maka itu adalah sikap wira'inya untuk kemudian dia meminta yang lain atau agar dipindahkan di kelas yang lain dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tidak masalah Ustaz ya. Jadi ini ya. Terus kemudian baiklah Ustaz. Ini kemudian pertanyaan berikut dari Sri Lestari Ustadz di Lampung, Kabupaten Lampung Utara. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Anak-anak menjauhi Ana. Ya, anak-anak ini menjauhi Ana yang umur 16 tahun. Anak-anak umur 16 tahun menjauhi Ana. Ana tanya sebabnya. Umi katanya, Umi selalu melarang apa yang aku lakukan. Semua dikaitkan dengan agama, katanya gitu. Umi ini selalu mengkaitkan semua dengan agama. Dia merokok, mendengar musik yang dengan keras. Karena sekolahnya daring, tugasnya dikerjakan mungkin nggak pernah pulang jadinya. Kalau ditelepon nggak mau. Terus Anas suka menangis saat nasihatannya Ustadz. Terlebih lagi dia sudah mulai meninggalkan sholat. Apa yang Ana harus lakukan ya Ustadz? Apakah Ana diam atau cukup mendoakan kepada Allah saja, menyerahkan semuanya kepada Allah, atau dengan cara apapun ya, mohon nasihatnya ya Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Pertama bahwa doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Ya. Bahwa kondisi yang diceritakan adalah salah satu hal yang patut untuk kita semuanya prihatin, ya. Namun jangan mengatakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang nampaknya menjadi alternatif terakhir. Tidak, ya. Doa itu dari awal, ya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, berdoa sebelum datang keturunannya, ya. Sehingga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau adalah doa dari Nabi Ibrahim. Oleh karenanya doa itu adalah sebelum memulai, ketika melakukan, dan selesai melakukan terus, ya. Kita tidak henti-hentinya untuk mendoakan. Karena itu adalah silahul mukmin.
Kemudian yang kedua, bahwa mengkaitkan segala sesuatu dengan agama, ya, tentu tidak ada yang salah di situ. Bahkan hakikatnya seluruh amal ibadah kita terkait dengan agama selama seorang itu sudah pada usia balik, ya. Mungkin permasalahannya adalah melakukan pengantar untuk itu, ya. Oleh karenanya di dalam dunia pendidikan ada yang sebelum balik, diantaranya adalah melalui pembiasaan, ya, melalui pembiasaan. Ya. Nah, pengantar yang baik, ya, akan menjadikan seseorang bisa menerima dengan baik. Bahkan, ya, banyak orang misalnya menerima kebaikan itu karena masuk di dalam logika dia, akal pikiran dia, jalan pikiran dia, ya. Artinya sesuatu yang sifatnya adalah agama, tetapi disampaikan dengan berbagai cara supaya bisa diterima. Sebagaimana ketika seorang pemuda, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, aku akan masuk Islam, ya, tapi halalkan bagiku satu saja, yaitu perbuatan zina, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bagaimana jika ada orang berzina dengan ibumu, ya. Maka sontak dia mengatakan, la ya Rasulullah, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fakadzalikan nas, demikian juga manusia, mereka nggak mau, ya, engkau berzina dengan keluarga mereka, dengan ibu mereka, ya. Dari sini kita mengambil ibrah bahwasanya bagian dari yang terpenting di dalam agama adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendekatan yang masuk akal kepada pemuda tersebut. Demikian yang dikatakan oleh putra ibu barangkali, bahwa dia membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lain. Sekalipun kita faham bahwasanya rokok itu haram menurut ulama, kemudian musik itu haram dengan nas yang jelas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi cara menyampaikannya mungkin dengan cara yang bisa masuk ke dalam alam pikiran dia, ya. Namun kondisinya sekarang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan tetap sama, tetapi mungkin kita butuh bantuan pihak lain. Ya. Selain kita mungkin merubah gaya komunikasi, ya, kepada anak kita, ya, dan kita menunjukkan rasa sayang kita kepadanya dengan cara yang mungkin dia bisa terima. Ala kulli hal, bahwasanya bagaimana kita akan masuk ke dalam perkara-perkara yang lain kalau sekarang ini dia seperti menolak kita. Maka langkah pertama adalah bagaimana agar kita bisa diterima oleh dirinya, ya. Apakah itu dengan perubahan yang kita tunjukkan, ya, atau cara pendekatan, maksudnya cara pendekatan yang kita tunjukkan, atau melalui tangan orang lain, ya. Tangan orang lain di dalam hal ini bisa gurunya, bisa saudara kita, ya, bisa ustadznya, ya. Itu maksud saya adalah cara orang lain, ya. Maka jangan berputus asa, ya, kita tetap berupaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan menjaga putra ibu dan keluarga ibu semuanya dan kita semuanya agar dijauhkan dari perkara-perkara kemaksiatan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana anak itu tidak merasa jauh dulu dari kita, ya. Kalau sudah tidak mau terhadap kita, kita bisa apa, ya. Tapi kalau kita mendekati dan berharap bahwasanya akan ada perubahan-perubahan ke depan, maka kita insya Allah masih banyak punya harapan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz, nasihat dari antum ya. Berikutnya Ustaz, ini alhamdulillah pertanyaan dari Sri Anissa, baru masuk nih. Di Bengkulu Ustaz, bertanya seperti ini ya. Assalamualaikum Ustaz Nafi, izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam tentang seorang murid yang melaporkan gurunya ke kantor polisi karena dia dicubit atau karena si murid ketahuan merokok lantas dihukum? Barakallahu fikum ya Ustaz. Fikum barakallah. Ya. Alhamdulillah wahdahu nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, tentu Islam mengajarkan kepada kita adab-adab ya. Adab muallim dan adab muta'allim ya. Adab seorang guru dan adab murid terhadap guru ya. Seorang guru di antara adabnya yang paling penting adalah al-ikhlas ya. Kemudian setelah itu adalah ar-rifqu ya, yaitu bersikap lembut ya, sebagaimana sahabat ya mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam kana arfaqan nas ya, ketika para pemuda beberapa hari belajar di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menginap kemudian meninggalkan keluarga mereka, maka mereka memberikan sifat bagi Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling lembut. Demikian juga Anas mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian ya. Ini diantara sifat yang terpenting. Kemudian mencegah kemungkaran, memberikan sanksi terhadap kemungkaran atau bahkan peraturan-peraturan biasa adalah hak guru, tentu pada batas-batas wewenangnya. Apabila itu tidak dilakukan secara berlebihan melanggar ketentuan-ketentuan syar'i, ya orang misalnya merokok juga perlu dinasihati, tidak harus langsung diberikan mungkin hukuman-hukuman yang sifatnya kemudian fisik misalnya, atau ya tentu ada banyak cara sanksi yang tujuan akhirnya adalah bagaimana anak itu berhenti dari pelanggarannya. Ya. Dan masing-masing guru mungkin mempunyai pandangan ijtihad dalam arti apa yang pas untuk anak tersebut. Saya juga tidak bisa memberikan alternatif pandangan yang mungkin pas dengan kondisi anak tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat para sahabat yang bertanya, ya, yang datang dengan pertanyaan, ya. Kadang Nabi SAW menjawab tentang satu pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda karena melihat kondisi sahabat tersebut. Ya, tentu ada hikmah di sana. Bagaimana yang tujuan akhirnya adalah anak itu tahu bahwasanya itu adalah haram, bahwasanya itu adalah tidak baik, bahwasanya itu harus ditinggalkan. Ya, pada akhirnya dia meninggalkannya. Itu tujuan akhirnya. Kemudian di antara adab muta'allim, adab seorang yang belajar, ya. Satu huruf saja yang diajarkan oleh guru kita, ya, maka itu sebuah kebaikan yang luar biasa, ya. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu taala menasihati para penanya yang bertanya tentang guru-guru ngaji mereka dahulu, guru-guru Quran yang sesungguhnya tidak punya ilmu banyak, bahkan mungkin terjatuh ke dalam perkara yang tidak disyariatkan, ya. Tapi Syekh bin Baz menasihati mereka para penanya itu untuk selalu mendoakan karena mereka ahlul khair yang mempunyai niat baik untuk mengajari kita. Satu huruf di dalam Al-Quran mungkin akan menjadikan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seorang murid harus mengetahui hal itu dan harus bersabar, ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran, terhadap hal yang mungkin dia tidak merasa bisa menerima dengan begitu saja. Maka di antara adabnya adalah as-sabru ala jafa'il ustadz, ya. Bersabar terhadap mungkin sikap keras seorang ustadz, ya, atau apa, itu adalah di antara adab muta'allim, ya. Bukan berarti membiarkan
kezaliman yang terjadi, misalnya itu adalah perbuatan yang zalim, dia bisa bicara dengan misalnya kepala sekolah, dia bisa berbicara dengan wali kelas, bahkan dengan penuh adab dia bisa bicara dengan ustadznya sendiri yang melakukan. Kadang ustadz mungkin terbawa emosi, tetapi umumnya ustadz yang mengajarkan akhlak, dia akan melakukan murajaah dan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukannya. Mungkin seorang murid tidak tahu bahwa kadang-kadang ustadz itu menangis menyesali apa yang telah dilakukan terhadap muridnya, ya, sehingga banyak adab yang harus dilakukan oleh murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah adab itu. Dia harus mendoakan, ya. Kita tahu bahwasanya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tidak pernah berhenti mendoakan, ya, orang-orang yang beliau ingat memberikan kebaikan kepada beliau hafizahullah taala, ya. Itu di antara adab-adab yang harus dilakukan oleh murid. Jadi hal ini sesungguhnya tidak perlu sampai kepada kasus polisi, ya, apalagi cuma mencubit istilahnya gitu, ya, dan seterusnya. Tentu baik murid, guru, sekolah, orang tua, ya, harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk sampai ada hal-hal yang terjadi di sekolah kemudian harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam masalah yang layaknya kriminal atau layaknya hal-hal yang semacam itu, ya. Jadi harus banyak pertimbangan-pertimbangan, tetapi tidak boleh yang namanya kemungkaran dari siapapun itu dia dibiarkan unsur apakah zaliman atau madluman. Ya, tolonglah saudaramu dia zalim atau madlum. Kalau madlum dizalim ya jelas, kalau zalim ya cegah dari kezalimannya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi nasihat dari antum. Jadi sebaiknya memang menahan saling masing-masing menahan diri ya Ustaz ya. Masih menahan diri ya Ustaz ya untuk dicari jalan keluarnya bagi Ustaz ya. Jadi tidak usah sejauh itu perkaranya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah nasihat antum seperti itu. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari ini Putut Bimace Ustaz ini di Bogor bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nafi, izin bertanya. Jadi ada sebuah lembaga Ustaz, ada sebuah lembaga yang mengadakan tadribut duat sekaligus perkuliahan S1, jenjang S1 akselerasi kerjasama dengan kampus tertentu. Nah, kemudian lembaga tersebut membuka program kuliah selama 4 tahun. Misalnya mulai 2019. Dalam kurung, jika kuliah selama 4 tahun artinya lulus tahun 2023. Nah, begitu. Itu program. Lalu, lantas tahun 2022 buka pendaftaran lagi mahasiswa akselerasi 1 tahun. Nah, kampus yang sama insya Allah tahun 2023 lulus. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi yang daftar di tahun ini dimasukkan ke angkatan 2019 Ustadz. Dan kuliahnya 3 tahun terlewat Ustadz. Dikejar materinya dengan cara dipadatkan. Dan juga 1 tahun ke depan juga dipadatkan ya Ustadz. Nah, apakah model pendidikan seperti ini diperbolehkan secara syariat Ustadz? Ada 2 program, yang satu pendek dipadatkan, yang satu panjang. Nah, mohon pencerahannya ya Ustadz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya. Jadi saya tidak bisa mungkin membayangkan seluruh yang terkait dengan masalah tersebut secara detail. Ya. Tapi mungkin ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah mungkin yang ditanyakan adalah masalah bagaimana akad lembaga tersebut dengan mahasiswanya. Ya. Tentu di sini berlaku kaidah bahwasanya harus sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, bahwasanya semua itu tergantung kepada syarat-syarat yang disepakati. Termasuk apabila seorang yang seharusnya sudah kelas 2 kemudian istilahnya dikembalikan kepada kelas 1, ya, maka
pihak mahasiswa misalnya tidak ridho, ya dia boleh ya untuk mempermasalahkan akad yang telah disepakati. Tapi kalau dia ridho dalam hal itu, berarti kan perubahan terhadap akad ya yang sudah disepakati dan masuk kepada kesepakatan baru, termasuk mungkin kaitannya dengan pembiayaan dan seterusnya ya. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang kedua yang barangkali ditanyakan pada kasus tersebut adalah kaitannya dengan bagaimana dengan undang-undang yang berlaku. Ya, artinya akselerasi kemudian yang harusnya 4 tahun, 2 tahun. Nah, ini saya tidak mempunyai tasawur. Peraturan sekarang bagaimana? Dulu misalnya ada program tersebut, apakah sekarang masih ada dan seterusnya. Tentu secara kaidah umumnya adalah kita tidak boleh melanggar undang-undang yang berlaku. Hanya dua ini Mas Wongki masalah yang saya bisa tasawur dari pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi bagaimana undang-undang yang berlaku tentang menentukan kebijakan-kebijakan dari kampus-kampus tersebut mengeluarkan program-programnya ya Ustaz ya. Mengeluarkan program. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Ustaz, mau tanya ini apakah boleh mengupah atau membayar orang untuk mengerjakan skripsi saya ya Ustadz? Ini dikarenakan saya sangat kesulitan sekali dalam mengerjakan dan dalam meminta bimbingan kepada pembimbing gitu, pembimbing skripsi. Nah, pembimbing skripsi saya ini susah sekali Ustadz untuk bertemu saya. Lantas untuk konsulkan masalah skripsi ini, pembimbing saya tidak membimbing saya dengan baik dan benar Ustadz. Di samping waktunya juga susah dan begitu kesempatan tidak membimbing dengan baik dan benar. Ya. Mohon pencerahannya Ustadz, bolehkah saya mengupah orang untuk mengerjakan skripsi saya? Jazakallahu khairan. Ya. Ya tentu upah di situ upah kalau cuma mengetik dan konsultasi pada masalah-masalah mungkin kaitannya dengan hal-hal yang teknis bukan masalah ilmiahnya ya adalah jasa yang dibolehkan, tapi sampai pada ilmiahnya wallahu ta'ala Mas Pongki bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya karena khawatir benar-benar ada taswir di situ ya, pemikiran-pemikiran pembuat di situ masuk ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau untuk upah ngetik boleh ya Ustaz ya, fotokopi hurufnya ya kurang sampai pun upah mengkonsultasi hanya membawa berita, menyampaikan kembali informasi dari dosen dan seterusnya. Ya. Ya, baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya ini Ustaz pertanyaan dari ini hamba Allah di Jakarta Utara, seorang akhwat insya Allah ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz Nafi dan seluruh kaum muslimin. Pertama ya Ustaz, apakah benar ipar atau dalam kurung saudara istri adalah termasuk mahram dalam kurung mu'aqad? Tanda tanya. Jika benar, apakah itu berarti hukumnya tidak boleh berkendaraan dengan motor berdua dengan ipar? Kedua, apa hukum mengantar atau menemani saudara perempuan yang masih terbuka auratnya keluar rumah ya Ustadz dengan motor untuk suatu keperluan yang mubah? Lantas, apakah ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau bermaksiat ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, ipar bukan mahram. Ya, jelas bukan mahram. Ya, bahkan lahamu al-maut ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menemani saudara berarti yang mahram ya, yang masih terbuka aurat ya. Pemirsa azanillahu wa iyyakum, di antara kewajiban kita adalah saling nasihat menasihati, apalagi itu adalah keluarga ya. Dan tentu bahkan larang untuk keluar tanpa hijab atau tanpa pakaian yang syar'i ya.
Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Tidak hanya tidak mau ya, tetapi hendaknya dilarang untuk keluar tanpa hijab atau tanpa pakaian yang syar'i ya. Karena jelas sesuatu yang haram dan kita menyampaikannya itu adalah wajib ya. Ya, itu yang bisa kita lakukan ya, dan dalam hal ini yang punya wewenang adalah kepala keluarga misalnya ya, tidak membolehkan dia keluar kecuali dengan pakaian yang syar'i ya. La qaddarallah ya, misalnya saudaranya keluar malah dengan naudzubillah lelaki lain, ya kita harus menyelamatkan karena ada sesuatu yang lebih penting ya untuk kita selamatkan. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya nasihat dari antum. Berikutnya ini Ustaz, pertanyaan dari Umu Fahri di Lampung, Tanggamus, Kabupaten Tanggamus. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Nafi. Ana masuk dunia pendidikan tepatnya tanggal 17 November 2025 di SMP. Dan nyabang nih maksudnya nyambi ya, ke SD tahun 2006 sampai sekarang. Lantas, saat ini pemerintah membuka kesempatan untuk PPG. PPG itu pendidikan profesi guru ya Ustaz ya. Nah, bagi guru yang belum serdik. Nah, gitu. Dengan syarat angkatan 2005. Nah, pertanyaannya ya Ustaz, bolehkah Ana mendaftar untuk PPG dari jalur SD yang nyambi itu Ustaz? Sementara 2005 itu Ana dari SMP. Nah, tapi dari 2005 sampai sekarang Ana tidak pernah putus honornya. Dan bagaimana status tunjangannya nanti bila nanti Ana dinyatakan lulus? Apakah boleh seperti ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Di antara yang bisa dipahami dari pertanyaan itu, yang pertama adalah kaitannya dengan regulasi perundang-undangan, aturan pemerintah untuk profesi guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi guru ya, atau sertifikasi. Ya. Betul. Itu jawabannya seperti ketika tadi pertanyaan kaitannya dengan akselerasi. Artinya sejauh mana undang-undang mengatur hal itu, peraturan pemerintah mengatur hal itu, dibolehkan atau tidak dibolehkan. Ya. Maka detailnya saya tidak tahu masalah itu. Jadi orang misalnya tadinya di SD ke SMP, dari SMP ke SD, kemudian yang dulu di SD itu dianggap sebagai masa kerja atau bukan masa kerja, itu kan yang jadi masalah. Ya itulah yang ditanyakan kepada atasan bahwa ini secara undang-undang dibolehkan atau tidak dibolehkan, itu saja. Kemudian yang kedua, adapun seorang sudah diterima sebagai seorang guru dan seterusnya mendapatkan gaji, mungkin caranya, prosedurnya ada yang keliru. Wallahu taala alam, apabila itu dilakukan dengan profesional dan tidak kemudian dinilai salah untuk kemudian diberhentikan oleh lembaga misalnya atau pemerintah di dalam hal ini, maka insya Allah gajinya tidak masalah ya. Tetapi kalau ternyata harus dianulir misalnya oleh pihak yang berwenang sementara dia masih menerima, disitulah yang wallahu taala alam tidak dibolehkan. Wallahu taala. Ya, barakallahu fikum ya Ustaz. Baiklah, seperti itu ya nasihat antum, dan kita masih memiliki berapa menit teman-teman? Oke. 5 menit insya Allah. Sampai tahu ini masih ada satu pertanyaan insya Allah. Pertanyaan dari ini Ustaz, dari Andifa di Jakarta Timur Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi, Afwan ingin bertanya, apakah boleh saya seorang anak menyuruh ibu menikah lagi? Padahal ayah saya sudah lama meninggal. Apakah kita dapat berdosa menyuruh ibu saya untuk menikah lagi ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya.
Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, pernikahan setelah seorang ditinggal suami tentu hukum asalnya adalah boleh. Makanya ada masa iddah ya. Kalau sesuatu yang dibolehkan secara syar'i ya, kemudian kita memerintahkan, maka tidak ada larangan. Pemerintah dalam hari ini adalah semacam anjuran ya, bukan mewajibkan kepada ibu untuk menikah ya. Mungkin karena kondisi, mungkin karena tuntutan-tuntutan tertentu sehingga disarankan ya, memerintahkan dalam hal ini adalah menyarankan. Ya, adapun lebih dari itu karena kita juga mempunyai adab kepada ibu kita, orang tua kita. Apa yang menurut ibu kita, orang tua kita adalah baik sementara tidak melanggar syar'i, maka kita berbakti kepada orang tua kita, ibu kita ya. Ibu misalnya dalam kasus ini mengatakan bahwasanya dia ya ingin tetap menjadi istri dari suaminya yang telah meninggal kelak di akhirat ya. Ya, tidak mempunyai keperluan khusus untuk itu dan sebagainya, tidak ada maslahat yang mendesak kemudian dia memilih untuk tetap seperti itu, tidak ada hal yang melanggar syar'i ya, maka tentu saja kita sangat menghormati, bahkan itu yang barangkali lebih baik baginya, maka kita berbakti kepada orang tua kita. Adapun anjuran saja, pandangan dan sebagainya tentu adalah sesuatu yang tidak terlarang. Wallahu taala alam. Masya Allah, ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi boleh ya seorang anak menganjurkan untuk ibunya menikah lagi, mungkin begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Baiklah Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum dari tadi dari untuk Andifa mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas yang antum luangkan untuk kita semua di sini dan menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum, semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustaz ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada antum dan kemakmuran di Manar Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Siap. Alhamdulillah pemirsa, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama dengan ustadz yang sama, insya Allah masih seputar pendidikan Islam. Dan acara ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren, Pak? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.